Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Khairunisa. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya semasa saya SMA. Saat saya SMA, saya mengikuti beberapa organisasi, salah satunya organisasi OSIS. Baik, awal mula saya mengikuti organisasi OSIS karena saya dipaksa oleh pembina OSIS di SMA saya pada saat itu. Awalnya saya sangat tidak tertarik untuk mengikuti organisasi tersebut karena menurut saya organisasi OSIS adalah organisasi yang ribet, dan tentunya pada saat itu saya juga tidak tahu tujuan saya untuk mengikuti organisasi tersebut apa, manfaat saya untuk mengikuti organisasi tersebut apa. Jadi saya tidak mau untuk mengikuti organisasi OSIS awalnya, tapi setelah dipaksa dan karena juga teman memaksa, saya akhirnya bisa mengikuti organisasi OSIS. Alhamdulillah saya mengikuti organisasi OSIS tanpa tes wawancara, karena pada saat itu saya sudah dipilih langsung oleh pembina OSIS untuk bisa masuk ke OSIS tanpa wawancara. Saya dipilih dan dipaksa untuk masuk OSIS karena pada saat itu penyeleksian anggota OSIS baru terjadi pada saat pandemi, sehingga hanya sedikit pendaftar, dan mungkin karena hanya sedikit pendaftar jadi pemilihan anggota juga yang dipilih hanya sedikit. Jadi pembina OSIS akhirnya memilih beberapa anak yang mungkin menurut beliau bisa menjadi seorang anggota OSIS di tahun 2020. Saya mengikuti OSIS selama 2 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sebelum menjadi pengurus inti anggota OSIS, tentunya kita ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, yaitu pelantikan. Nah, dalam pelantikan tersebut di sekolah saya harus dilatih Hamin 1 bulan pelantikan, yaitu serah terima jabatan. Dalam serah terima jabatan kita dilatih untuk bisa memimpin dan untuk bisa memanage waktu, dan tentunya seorang OSIS harus bisa punya dasar PBB sehingga nanti akhirnya seorang OSIS bisa diandalkan di sekolah. Karena tentunya jika kita menjadi seorang OSIS, kita akan menjadi contoh dan teladan bagi warga-warga dan murid sekolah lainnya. Alhamdulillah selama saya menjadi OSIS, saya bisa menjabat sebagai anggota SI9 pada tahun 2020-2021 dan bisa menjadi koordinator SI9 pada tahun 2021-2022. SI9 sendiri yaitu adalah teknologi dan informasi. Pekerjaan SI9 adalah untuk ada beberapa pekerjaan SI9 yang penting dan yang harus dikerjakan setiap ada hari-hari penting. Seperti contohnya, setiap hari-hari penting SI9 harus bisa membuat poster hari-hari penting. Misal pada hari Kartini, jadi SI9 harus bisa membuat poster hari Kartini, poster digital, dan nanti diupload di Instagram OSIS di sekolah saya. Selain itu, tugas SI9 yaitu untuk membantu setiap ada agenda. Nah, setiap ada agenda tentunya akan diurus oleh sisi yang lain, dan tentunya ada keterlibatan SI9 di dalamnya. Karena dalam SI9 kita pastinya akan bekerja dengan teknologi. Pasti semuanya akan butuh dengan teknologi. Baik, dalam mengikuti organisasi OSIS, saya sangat banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Salah satunya yaitu saya bisa public speaking di depan umum. Pada saat itu saya dilatih untuk bisa public speaking dan dilatih untuk bisa percaya diri di depan umum. Awalnya juga dilatih dari pelan-pelan, dari nol, dan pada akhirnya kita bisa di dalam OSIS kita bisa public speaking, seperti contohnya ketika ada lomba-lomba antar sekolah, atau ketika KTS, atau ketika akhir semester. Pastinya lomba-lomba tersebut akan diselenggarakan oleh anggota OSIS, yang tentunya nanti technical meetingnya akan menyampaikan, yaitu dari
anggota OSIS sendiri. Jadi setiap technical meeting pastinya anggota OSIS harus bisa mempresentasikan lomba yang dibuat oleh setiap si. Jadi tentunya setiap anggota OSIS harus bisa public speaking di depan umum untuk menjelaskan apa lomba yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Selain itu, selama menjadi OSIS banyak keuntungan yang saya peroleh. Salah satunya yaitu bisa terkenal di kalangan guru-guru, karena tentunya anggota OSIS dikenal oleh guru karena sering keluar dari kelas. Dan karena itu tentunya guru bisa tahu kalau saya menjadi anggota OSIS. Dan anggota OSIS di sekolah saya juga terkenal karena dalam anggota OSIS di sekolah saya ada beberapa anak yang memang pintar dan bisa mewakili sekolah untuk lomba-lomba keluar. Jadi tentunya kita bisa dikenal oleh guru karena prestasi dan tentunya sebagai anggota OSIS. Dapat disimpulkan bahwa selama menjadi anggota OSIS sangat banyak keuntungan dan ilmu yang bisa saya peroleh, yaitu seperti public speaking dan juga cara saya berorganisasi dengan orang lain. Selain itu, di C9 di teknologi dan informasi saya bisa belajar untuk menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, keuntungan yang lain yaitu saya bisa dikenal oleh guru-guru. Sekian dari cerita saya saat masih menjadi OSIS, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.